Mudah-mudahan ini bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain kita yang ada di luar negeri yang ingin bergabung ya bisa sesuai dengan target. Jadi kita coba ya itu. 7 perbata opsi naturalisasi timnas Indonesia berdarah Maluku dari divisi Championship dan Eredivisie. Terdapat 7 perbata opsi naturalisasi berdarah Maluku dari divisi Championship dan Eredivisie. Berikut listnya. Ada kritik dan saran dan juga ada kecintaan kan. Jadi ya saya rasa dinamika di sepak bola ya itu bagian dari demokrasi yang harus kita jaga, harus kita piara. Itu yang membuat kita tambah kuat. Saya ketua PSSI dan saya ngerti bagaimana membangun sepak bola itu dari grassroots. Naturalisasi apakah dibilang quick win tergantung persepsinya. Nggak bisa bilang seperti itu. Saya ingin naturalisasi ini dengan proses yang baik. Ingat yang saya pernah diserang juga. Seakan-akan Erick Thohir membedakan antara enggak, saya nggak pernah bedain. Saya ingin memperbaiki sistemnya. Yang dulu naturalisasi diusulkan oleh klub, disetujui PSSI, terus pemerintah memberikan dukungan. Ternyata apa? Banyak pemain naturalisasi itu tidak mencapai ya kan rating untuk tim nasional kita. Dilansir dari tribunwow.com, tak bisa dipungkiri pemain keturunan yang ingin atau jadi bidikan timnas Indonesia banyak yang memiliki darah Maluku. Terbukti beberapa pemain yang sukses dinaturalisasi dan dapat caps bersama timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Joy Pelupesi, Ragnar Eratmagun, dan Eliade Reinders yang memiliki darah Maluku. Selain keempat nama tersebut, ada 7 kandidat lain yang berpotensi dinaturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, Chancel Shields CB. Sosok pemain berusia 21 tahun milik Sunderland FC, Chancel Shields juga santer masuk dalam opsi naturalisasi timnas Indonesia. Chancel Shields memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon, Maluku, Indonesia. Berposisi sebagai bek tengah, usia Chancel Shields yang masih sangat muda bakal membuat timnas Indonesia ketiban untung besar jika sukses menaturalisasinya. Terlebih hingga kini, Chancel Shields belum berikan konfirmasi apapun terkait kansnya bergabung dengan timnas Indonesia. Itu berarti timnas Indonesia memiliki asa besar untuk bisa mendapatkan tanda tangan Chancel Shields. Yang kedua, Delano van der Heyden, AMR. Otak serangan Feyenoord U21, Delano van der Heyden layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Delano van der Heyden merupakan pemain kelahiran Belanda, 29 September 2004 silam. Darah Indonesia, Delan van der Heyden berasal dari ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, kode juga sudah diberikan Delano van der Heyden. Ia kedapatan sudah memfollow akun Instagram pelatih timnas Indonesia Sinteyong dan juga PSSI. Dilansir tribunwow.com dari Transfermarkt, Delano van der Heyden merupakan pemain jebolan Feyenoord Junior tahun 2020. Tak lama berselang, karirnya semakin melesat. Delano van der Heyden mampu menembus skuad Feyenoord U17 lalu promosi ke U18 pada 2021. 2 musim menimba ilmu di Feyenoord U18 per 1 Januari 2023. Delano van der Heyden akhirnya berhasil promosi ke tim U21 hingga saat ini.
Yang ketiga, Jero Ridwan DMF. Gelandang Royal Antwerp yang masuk ke dalam list utama bidikan naturalisasi timnas Indonesia, Jero Ridwan, juga antri untuk bisa dinaturalisasi. Namanya santer disebut menjadi sosok yang segera mendapatkan kans bermain untuk timnas Indonesia. Akan tetapi hingga kini pemain berdarah Maluku itu belum juga mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Proses pembuktian memiliki keturunan Indonesia disebut menjadi batu sandungan Jero Ridwan untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Yang keempat, Tristan Koijer LB. Keempat, ada pemain grade A milik PSIS Zwolle yang juga santer masuk ke dalam list naturalisasi timnas Indonesia, yakni Tristan Koijer. Tristan Koijer pun sudah banyak memberikan kode ketertarikannya membela timnas Indonesia, termasuk ajakan dari rekan setimnya di PSIS Zwolle yang sudah membela timnas Indonesia, Eliado Reinders. Sebagai informasi, Tristan Koijer memiliki darah Indonesia dari Maluku. Yang kelima, Fake Muller, CB. Kelima, ada pemain berposisi bek tengah berdarah Maluku, Fake Muller. Fake Muller memiliki darah Indonesia dari kakek sisi ibunya, di mana kakek atau orang tua ibu Fake Muller kelahiran Haria, Saparua, Maluku Tengah. Kakeknya juga memiliki marga Maluku bernama Latupei Risa. Fake Muller mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Bek tengah kelahiran Den Bosch, Belanda itu mengaku berminat untuk membela timnas Indonesia apabila PSSI membutuhkan, mengingat dirinya tahu kiprah terkini timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk karir sepak bola, Fake Muller dimulai saat dirinya berusia 5 tahun dan bergabung dengan Zwolle FC. Dan pada usia 7 tahun, Fake Muller berlatih dengan Willem II. Sebagai informasi, Willem II merupakan tim muda 3 pemain top Eropa. Di antaranya adalah Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Alexander Isak. Yang keenam, Jayden Manuhutu GK. Kedap ada kiper milik Zwolle FC dan U17, Jayden Manuhutu. Jayden Manuhutu merupakan pesepak bola berasal dari Belanda dan memiliki darah Indonesia bernama Frans Manuhutu. Dan nenek Jayden Manuhutu yang bernama Tabita Puturuh yang semuanya merupakan kelahiran Ambon dan Haria, Indonesia. Jayden Manuhutu dan kedua orang tuanya lahir dan besar di Belanda, jadi tidak memiliki paspor Indonesia. Jayden pernah ke Indonesia pada tahun 2023 dan berkunjung ke keluarganya di Haria. Yang ketujuh, Kenzo Ridwan LW. Ketujuh, ada pemain keturunan yang sangat dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Iya, sosok yang tertarik ingin membela timnas Indonesia tak lain adalah winger kiri milik AZ Alkmaar U17, Kenzo Ridwan. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu membuat Kenzo Ridwan memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, jika berhasil menaturalisasi Kenzo Ridwan, maka Patrick Kluivert bakal memiliki stok winger melimpah. Kedatangan Kenzo Ridwan juga tak menutup kemungkinan bakal menggusur dua sosok Berlian yang acap kali masuk starter di era Sintayong, Witan Sulaiman dan Yakub Sayuri. Mengingat keduanya memiliki gaya main dan juga posisi yang sama dengan seorang Kenzo Ridwan.